Selamat mengikuti pembelajaran bersama Universitas Terbuka. Selamat berjumpa kembali dalam materi tentang Open Journal System. Proses publikasi manuskrip bukanlah proses yang singkat, bahkan membutuhkan waktu beberapa bulan ataupun beberapa tahun untuk menerbitkan sebuah manuskrip. Bahkan, kemungkinan buruk seperti penolakan oleh pihak jurnal juga sering terjadi. Mengapa proses penerbitan ini membutuhkan waktu yang lama? Hal ini terjadi karena alur kerja dalam pengelolaan jurnal mencakup beberapa tahapan hingga sebuah manuskrip berhasil diterbitkan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas terkait alur kerja editorial dalam OJS. Setelah mengikuti sesi ini, diharapkan Anda dapat mengetahui workflow editorial mulai dari tahapan penyerahan pertama hingga publikasi akhir. Alur kerja editorial dalam OJS adalah serangkaian langkah yang harus diikuti oleh penulis, editor, dan reviewer untuk memastikan proses penerbitan jurnal berjalan lancar. Secara garis besar, alur kerja editorial mencakup 4 tahap, yaitu submission, review, copy editing, dan produksi. Proses pertama diawali dengan pengajuan manuskrip oleh penulis atau autor melalui proses unggah ke dalam sistem OJS. Para autor ini akan mengisi formulir dengan informasi yang penting, seperti judul, abstrak, dan kata kunci. Setelah itu, naskah akan masuk ke dalam tahap review awal. Dan hal ini yang menentukan adalah para editor. Ketika seorang penulis membuat kiriman baru ke dalam jurnal tertentu, maka editorial jurnal secara otomatis akan dikirimi sebuah email, yaitu email pemberitahuan. Saat editor membuka dashboardnya, maka editor dapat menemukan kiriman manuskrip tersebut dari menu task. Selain itu, juga dapat dilihat dari salah satu antrian yang mencakup menu antrian saya, aktif, dan arsip. Pada menu antrian saya, meliputi bagian unassigned. Bagian ini berisi artikel-artikel yang telah disubmit oleh para penulis, tapi belum diputuskan oleh section editor. Dan bagian kedua adalah my assigned, yang berisi artikel-artikel yang telah ditetapkan section editornya. Dan bagian terakhir adalah my author, yang berisi artikel yang Anda tulis dan harus diserahkan ke editor lainnya atau editorial board. Pada menu aktif mencakup daftar semua kiriman. Menu arsip mencakup daftar semua kiriman yang ditolak atau sudah diterbitkan oleh jurnal. Pada tahap review awal, editor jurnal akan meninjau naskah yang diajukan. Mereka akan memeriksa apakah naskah tersebut memenuhi pedoman penulisan jurnal dan apakah ada potensi untuk dipublikasikan. Jika naskah memenuhi kriteria, maka akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Tahap selanjutnya adalah penugasan reviewer. Editor akan memilih reviewer yang sesuai dengan bidang penelitian yang ada di dalam manuskrip. Reviewer akan memberikan penilaian independen terhadap naskah dan memberikan rekomendasi apakah naskah tersebut layak untuk dipublikasikan atau perlu ada revisi. Setelah pekerjaan reviewer selesai, proses akan dilanjutkan ke editor lainnya. Atau di bagian editor ini, keputusan yang diambil berdasarkan penilaian dan rekomendasi reviewer. Dan rekomendasi ini akan disampaikan kepada para penulis oleh editor melalui bagian opsi di OJS. Editor dapat memilih beberapa opsi menu dalam OJS. Menu-menu tersebut meliputi Request Revision. Menu ini mengharuskan penulis untuk melakukan revisi pada manuskrip yang dikirim dan tidak diperlukan review kembali oleh para reviewer. Yang kedua adalah Resubmit for Review. Menu ini mengharuskan penulis melakukan perubahan besar dan reviewer meminta untuk melakukan review kembali setelah penulis merevisi. Yang ketiga adalah Send to Copy Editing. Artinya, artikel diterima tanpa revisi dan dapat dilanjutkan ke tahap copy editing. Terakhir yaitu
declined submission. Artinya, kiriman tersebut belum lolos tinjauan sejawat atau peer review dan tidak layak untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Kiriman tersebut akan dipindahkan ke arsip. Ketika ingin meminta penulis untuk melakukan revisi kecil, pilih menu Request Revision, lalu pilih Add Reviews to Email untuk mengimpor komentar reviewer dari sudut editor atau dari bidang editor kepada penulis. Selanjutnya, klik Record Editorial Decision untuk mengirim pesan. Tahap berikutnya yaitu revisi dan koreksi. Jika reviewer memberikan rekomendasi revisi, penulis akan diminta untuk melakukan perbaikan yang diperlukan. Mereka akan mengunggah revisi naskah ke dalam sistem OJS. Proses revisi dan koreksi dapat berlangsung beberapa kali hingga naskah dinyatakan siap untuk dipublikasikan. Setelah semua perubahan dan revisi selesai, editor akan membuat keputusan editorial. Keputusan ini dapat berupa diterima dengan revisi tambahan, atau ditolak. Jika naskah diterima, maka akan dilanjutkan ke tahap copy editing. Untuk melakukannya, gunakan tombol biru Send to Copy Editing yang ada di dalam sistem OJS. Kemudian akan membuka jendela baru dan klik Record Editorial Decision. Dan pengiriman secara otomatis dipindahkan ke tahap copy editing. Copy editor akan menerima pesan email dari editor bagian yang memintanya untuk menerima kiriman. Untuk memulai, seorang copy editor harus login dan menemukan kiriman dari dashboardnya. Kemudian klik copy editing di sebelah nama kiriman tersebut. Sehingga akan langsung menuju tahap copy editing. Dari sini, copy editor dapat melihat file draft, lalu klik judul dan yang ditautkan akan mengunduh file ke desktopnya masing-masing. Di luar OJS, copy editor akan melakukan pekerjaan copy editing. Untuk memeriksa metadata kiriman, dapat menggunakan tautan metadata pada sidebar di bagian atas. Biasanya berwarna biru. Setelah proses copy editing selesai, dilanjutkan ke tahap produksi. Editor section ini akan menerima email bahwa penyalinan telah selesai dan melihat pemberitahuan dalam diskusi. Editor section harus login ke sistem untuk memilih penyerahan dari dashboardnya. Editor dapat mengunduh dan mereview versi final yang disalin dari panel copy edit. Dari sini, file copy edit seperti file Microsoft Word akan dikonversi ke dalam format yang dapat dipublikasikan. Contohnya, ekstensi PDF dan HTML. Dan hal ini harus dikoreksi sebelum dipublikasikan. Jika file artikel sudah siap, maka editor dapat menekan tombol Schedule for Publication. Tombol ini berwarna biru, sehingga akan membuka jendela publikasi. Pilih edisi yang akan menjadi sasaran publikasi artikel tersebut, dan pada bagian ini juga muncul opsi untuk menambahkan nomor halaman dan informasi lisensi. Tekan simpan untuk menerbitkan kiriman ke terbitan yang dipilih. Itulah gambaran singkat tentang alur kerja editorial board dalam OJS. Proses ini melibatkan kerja keras dari berbagai pihak, mulai dari penulis, editor, hingga reviewer, demi menghasilkan sebuah naskah jurnal ilmiah yang berkualitas tinggi. Pada pertemuan berikutnya, kita akan membahas mengenai review dan berlangganan pada sistem OJS. Terima kasih telah menonton video ini. Dan semoga bermanfaat bagi Anda yang tertarik dalam dunia penerbitan jurnal ilmiah. Sampai jumpa dalam sesi selanjutnya. Tetap semangat belajar. Terima kasih telah mencermati pembelajaran bersama Universitas Terbuka.